Oke, kali ini, admin akan jelaskan apa saja sebenarnya yang harus kita persiapkan agar pengajuan pinjaman online kita mudah disetujui, di aplikasi legal maupun ilegal. Tetap stay di channel aku sampai video ini selesai. Mari kita ke videonya. Halo, kaum rebahan. Mari bersama cari uang, cari cuan, cari pinjaman dan cari gratisan sekarang. Selamat datang di channel Duitpedia, channel yang selalu menemani sebagai solusi finansial Anda. Sebelum lanjut, admin ajak Anda untuk bantu bangun channel ini dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng, agar Anda dapat pemberitahuan pertama ketika admin berbagi informasi terbaru seputar solusi keuangan. Di zaman milenial ini, semua serba berbasis online. Mulai dari ojek online, belanja pun bisa online dan beberapa tahun ini pinjam uang pun juga bisa secara online, tanpa harus datang ke bank ataupun mengunjungi kantor koperasi. Banyak sekali iklan bermunculan di media sosial tentang pinjam uang hanya 5 detik cair dan hanya modal KTP saja. Tapi, apa benar hanya sesimpel itu? Apa benar secepat itu? Dan apa pasti semua bisa cair? Pastinya tidak. Kali ini admin Duitpedia akan bahas tentang apa saja yang diperlukan ataupun yang dipersiapkan untuk mempermudah pengajuan pinjaman online agar tingkat persetujuannya tinggi atau istilahnya mudah cair. Ingat ini, pikirkan baik-baik jika ingin mengajukan pinjaman online, jangan sembarangan, jangan ceroboh, harus pikirkan matang-matang agar tidak menyesal di kemudian hari ketika mengalami teror dari tim penagihan pinjaman online. Untuk itu kondisikan terlebih dahulu, apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa saja yang harus dikondisikan. Yang perlu dipersiapkan adalah 1. Handphone 2. KTP 3. Rekening tabungan sesuai KTP. Apa hanya itu cukup? Pastinya tidak, itu hanya syarat wajib. Perlu diingat, semakin banyak kita memiliki dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh setiap aplikasi pinjaman online, maka akan semakin besar tingkat persetujuannya. Lantas dokumen apa lagi yang perlu kita persiapkan yang bersifat sebagai opsional atau dokumen pendukung? Bisa ditambah kartu keluarga, slip gaji atau bukti penghasilan, ID card kerja, SIM motor atau mobil, NPWP, BPJS Kesehatan atau ketenaga kerjaan, seragam kerja, kartu nama, rekening koran bank, dan lain-lain. Sudah cukup jelas pastinya, itu tadi beberapa syarat yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya ada beberapa poin penting yang perlu juga Anda kondisikan jika syarat di atas sudah dipersiapkan. Yang pertama, sediakan nomor handphone khusus, akun Gmail khusus, dan bila perlu handphonenya juga khusus jika ada. Yang kedua, buat beberapa akun yang sering dibutuhkan untuk keperluan pengajuan pinjaman online seperti akun Facebook, akun WhatsApp, akun Instagram, akun Gojek atau Grab penumpang, akun e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia. Semuanya usahakan dikaitkan atau disinkronkan ke Gmail atau nomor HP yang sudah disiapkan di awal tadi. Yang ketiga, siapkan 3-5 nomor untuk keperluan kontak darurat dan pastikan semuanya aktif, bisa menggunakan nomor cadangan Anda sendiri atau teman yang bisa diajak kerjasama jika suatu saat ditelepon oleh pihak aplikasi pinjaman online. Yang keempat, siapkan minimal 150 kontak di HP Anda, yang diisi nomor palsu atau fake semua. Untuk hal ini semua terserah Anda, bisa kumpulkan nomor dari mana saja atau juga bisa asal isi. Jika semakin banyak yang aktif semakin bagus dan ingat untuk simpan atau save kontak dengan nama-nama yang masuk logika seperti nama orang pada umumnya di kontak handphone sewajarnya tanpa perlu dibuat alay-alayan. Yang kelima, pastikan SMS dan riwayat panggilan tidak kosong, silakan kerjasama dengan kontak darurat Anda. Selanjutnya, jika semuanya menurut Anda sudah siap, jangan terburu-buru handphone Anda untuk digunakan pengajuan, melainkan tunggu sampai 1 atau 2 minggu digunakan secara normal seperti selayaknya handphone sehari-hari. Semua di atas itu saran dari admin, kembali ke Anda masing-masing mau ikuti saran admin atau tidak itu hak Anda masing-masing. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya, emang harus sebanyak itu syaratnya? Emang harus pakai kontak palsu segala? Terus bagaimana jika slip gaji dan lain-lain tidak ada? Terus ada juga yang bertanya, apakah data pekerjaan harus asli atau ikut dipalsukan? Sekali lagi admin tegaskan, ingat ini,
Setiap aplikasi pinjol itu memiliki aspek penilaian yang berbeda-beda dalam memberikan pinjaman kepada debitur. Yang jelas semakin lengkap syarat dokumen yang diminta dan semakin meyakinkan saat melakukan pengajuan itu akan semakin besar tingkat disetujui. Ingat juga ini, masalah kontak palsu itu lebih berlaku ke teman-teman yang tidak mau jika nantinya telat bayar data penagihannya disebar ke seluruh kontak jika aplikasi yang diajukan itu ternyata ilegal. Terkait data kerja atau palsu itu hak Anda. Yang pasti beberapa kasus ditemukan berita tentang dipecat atau dikeluarkan dari tempat kerja karena pinjaman online. Admin rasa semua yang admin jelaskan sudah cukup jelas. Tinggal praktekkan dan gas. Terima kasih dan salam cuan.